Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jejak Langit 99. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tonton sampai selesai, karena banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Selain itu, tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Langit di atas Gaza berwarna merah. Bukan karena matahari terbenam, tetapi karena bom-bom yang dijatuhkan tanpa ampun. Asap hitam mengepul dari reruntuhan rumah-rumah yang pernah menjadi tempat penuh cinta, kini berubah menjadi puing-puing kematian. Tangisan anak-anak menggema di udara, bercampur dengan suara siren ambulans yang meraung tak henti-henti. Di balik layar, di sebuah ruangan mewah yang dingin dan ber-AC, David Ben-Yair, Presiden Zionis Israel, duduk dengan wajah puas. Ia menatap layar besar yang menampilkan siaran langsung serangan udara yang diperintahkan olehnya. Matanya tak berkedip saat menyaksikan misil-misil menghantam bangunan sekolah, rumah sakit, dan tempat pengungsian yang penuh sesak dengan orang-orang tak bersalah. Bagus, gumamnya sambil tersenyum dingin. Kita hampir menyingkirkan mereka. Seorang ajudannya, seorang pria berpakaian rapi dengan wajah penuh ketakutan, memberanikan diri untuk berbicara. Tuan Presiden, banyak pihak internasional yang mengecam serangan ini. Bahkan beberapa sekutu kita mulai. David mengangkat tangannya, memotong ucapan sang ajudan. Peduli setan dengan kecaman. Selama kita punya senjata, kita punya kuasa. Ia bangkit dari kursinya dan berjalan ke jendela besar yang menghadap ke pusat kota Tel Aviv. Dari atas gedung pencakar langit, ia merasa seperti penguasa dunia. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak PBB, tidak Amerika, tidak siapapun. Baginya Palestina hanyalah sekelompok orang yang tidak penting. Angka-angka dalam laporan perang yang akan segera menghilang dari sejarah. Namun jauh di Gaza, ada sesuatu yang tak bisa ia lihat. Di dalam reruntuhan sebuah masjid yang baru saja dibom, seorang ulama tua bernama Sheikh Abdul Rahman duduk bersimpuh di atas sajadah yang penuh debu dan darah. Ia baru saja kehilangan santrinya, anak-anak muda yang biasa mengaji bersamanya setiap malam. Kini, mereka telah tiada, tertimbun di bawah bangunan yang runtuh, atau tergeletak dengan tubuh berlubang akibat peluru tentara Zionis. Air mata menetes dari mata tua itu. Tapi bukan kesedihan yang memenuhi hatinya, melainkan doa. Ya Allah, suara Syekh Abdul Rahman bergetar, tetapi penuh keyakinan. Engkau maha melihat, Engkau maha mendengar. Engkau tahu kezaliman yang mereka lakukan kepada kami. Ya Allah, jangan biarkan mereka tertawa di atas penderitaan kami. Ya Allah, tunjukkan kekuasaan-Mu kepada mereka. Di sampingnya, puluhan warga Palestina yang masih hidup mengangkat tangan mereka. Suara mereka serak, tubuh mereka letih, tetapi hati mereka tak pernah kehilangan iman. Bersama-sama, mereka berdoa dalam satu suara, dengan air mata mengalir deras di pipi mereka yang berdebu. Ya Allah, azablah pemimpin mereka. Sebagaimana Firaun diazab di dunia, langit malam Gaza yang kelam menjadi saksi bagaimana ribuan hati memohon keadilan. Tak ada yang tahu kapan doa itu akan dikabulkan. Namun mereka yakin keadilan Allah tak akan pernah terlambat. Jauh dari Gaza, di sebuah istana megah di Yerusalem, David Ben-Yair duduk di meja makan panjang yang penuh dengan makanan mewah. Sate daging wagyu, anggur merah mahal, dan keju-keju langka dari Eropa tersaji di hadapannya. Ia baru saja menerima laporan terbaru. Serangan ke Gaza berhasil memusnahkan lebih dari 300 warga Palestina dalam satu malam. Ia tersenyum puas. Kekuasaan ada di tangannya. Namun di tengah pesta kecil itu, tiba-tiba ia merasa mual. Rasa aneh muncul di tenggorokannya. Ia meraih segelas anggur, tetapi sebelum sempat meneguknya, ia tersedak hebat. Napasnya tersengal. Presiden, Anda baik-baik saja?
seru salah satu stafnya. David mengangkat tangan, menyuruh mereka diam. Ia mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ini pasti hanya kelelahan. Sudah berhari-hari ia bekerja tanpa istirahat. Namun sejak malam itu, rasa sakit mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Awalnya hanya mual biasa. Namun semakin hari, tubuhnya mulai terasa lemas. Nafsu makannya hilang. Setiap makanan yang ia makan terasa pahit, bahkan daging dan roti terbaik pun terasa seperti tanah di lidahnya. Dokter pribadinya mulai khawatir. "Tuan Presiden, sebaiknya Anda melakukan pemeriksaan lebih lanjut." David mengabaikannya. Ia mengira ini hanyalah stres akibat tekanan perang. Namun beberapa minggu kemudian, ia mulai kehilangan berat badan secara drastis. Pipi yang dulu penuh kini terlihat cekung. Lingkar matanya semakin menghitam. Tangannya gemetar setiap kali mencoba menandatangani dokumen. Pemeriksaan demi pemeriksaan dilakukan. Dokter terbaik dari seluruh dunia didatangkan ke istananya. Namun tak ada yang bisa menemukan penyebab penyakitnya. Semua hasil laboratorium normal, tetapi tubuhnya terus melemah. Di malam-malam panjangnya yang penuh kesakitan, David mulai mengalami mimpi buruk. Ia melihat lautan darah. Wajah-wajah anak-anak yang ia bunuh muncul di hadapannya, menangis dan menatapnya dengan mata kosong. Ia melihat tubuh-tubuh hangus yang berjalan ke arahnya, memanggil namanya dengan suara yang menyeramkan. "David, David, kenapa kau membunuh kami?" Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi setiap kali menutup mata, mimpi itu kembali. Hari-hari berlalu, tetapi keadaannya semakin memburuk. Ia mulai takut tidur, takut makan, takut kepada dirinya sendiri. Ia merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sementara itu, di Gaza, Sheikh Abdul Rahman mendengar kabar tentang penyakit misterius yang menimpa Presiden Zionis itu. Namun, ia hanya tersenyum tipis. Doa orang yang teraniaya tidak pernah tertolak, gumamnya lirih. Ia tidak bersorak gembira. Tidak ada kebencian dalam hatinya, hanya keyakinan bahwa keadilan Allah telah turun. Di tempat lain, seorang ibu Palestina yang pernah kehilangan suami dan anak-anaknya tersenyum pahit ketika mendengar kabar itu. Ia menatap langit dan berkata dengan suara lirih, "Allah tidak buta, Allah tidak tuli, setiap darah yang tumpah akan ada balasannya." Dan malam itu, langit di atas Yerusalem gelap gulita. Tak ada bintang, tak ada rembulan. Seolah alam pun tahu, sebuah keadilan besar sedang berlangsung. David Ben Yair duduk di kursi kayu besar di ruangannya yang luas. Dulu, ia merasa istana ini adalah singgasananya. Namun kini, tempat itu terasa seperti penjara. Ia tak bisa kemana-mana. Tubuhnya terlalu lemah untuk berjalan sendiri. Hanya dalam hitungan bulan, pria yang dulunya gagah dan penuh wibawa itu berubah menjadi sosok rapuh dengan tubuh kurus kering seperti mayat hidup. Dokter yang merawatnya kini tampak kehabisan akal. Semua tes sudah dilakukan, tetapi tidak ada penyakit yang bisa terdeteksi. Secara medis, tubuhnya sehat, tetapi kondisinya terus memburuk. "Presiden," ujar salah satu dokter dengan hati-hati, "mungkin ini bukan penyakit biasa. Mungkin ini sesuatu yang di luar sains." David menggeram, menatap dokter itu dengan mata cekung yang penuh amarah. "Kau pikir aku terkena sihir? Omong kosong. Aku tidak percaya takhayul." Namun jauh di lubuk hatinya, ia mulai ragu. Ia tak bisa mengabaikan mimpi buruk yang semakin mengerikan. Setiap kali ia terpejam, ia kembali ke lorong-lorong gelap. Bau darah menusuk hidungnya. Dari kejauhan, terdengar suara tangisan anak-anak, suara jeritan ibu-ibu yang kehilangan keluarganya. Tiba-tiba, ia melihat seorang anak kecil dengan tubuh penuh luka, menatapnya dengan tatapan kosong. "Kau membunuh kami." David terbangun dengan jeritan, tubuhnya menggigil.
Para penasihatnya sudah tak bisa menyembunyikan kegelisahan mereka. Para pejabat Zionis yang dulu memujanya kini mulai berbisik di belakangnya. Ada desas-desus bahwa presiden mereka terkena kutukan. Sementara itu, rakyat Israel mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin pemimpin mereka yang begitu kuat dan berkuasa tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab? Beberapa orang bahkan mulai menghubungkannya dengan perang di Gaza. Mungkin ini balasan atas apa yang kita lakukan, bisik seorang perwira muda kepada rekannya di markas militer. Namun, tidak ada yang berani mengatakannya secara terbuka. Di sisi lain, kondisi David semakin parah. Ia kini hanya bisa berbaring di tempat tidur. Tubuhnya tinggal tulang terbungkus kulit. Semua makanan yang ia makan dimuntahkan kembali. Tangannya gemetar, suaranya nyaris tak terdengar. Malam itu, di tengah kesakitan yang luar biasa, ia berbicara sendiri. Aku hanya ingin mempertahankan negara ini. Aku tidak salah, aku tidak bersalah. Namun dalam hatinya, ia tahu itu dusta. Suasana di dalam istana semakin tegang. Setiap orang yang berada di sana bisa merasakan hawa kematian yang menyelimuti tempat itu. Bau obat-obatan bercampur dengan aroma tak sedap dari tubuh David yang semakin membusuk meskipun ia masih hidup. Ya, tubuhnya mulai mengeluarkan bau mayat padahal ia masih bernapas. Kulitnya mengering, mengelupas, dan menghitam. Rambutnya rontok hingga nyaris botak. Kuku-kukunya menguning dan retak, sementara matanya semakin cekung ke dalam tengkoraknya. Para dokter sudah menyerah. Kami tidak bisa melakukan apapun lagi, ujar salah satu dokter kepada penasihat presiden. Kini, hanya tinggal segelintir orang yang masih bertahan di istana. Sebagian besar pejabat dan tentara sudah pergi. Mereka tak ingin terlibat dalam kehancuran pemimpin mereka. Di malam terakhirnya, David Ben Yair merasakan kesakitan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Seolah ada ribuan jarum yang menusuk tubuhnya dari dalam. Setiap napas yang ia hirup terasa seperti bara api membakar paru-parunya. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu di sudut kamarnya. Bayangan-bayangan hitam mulai bermunculan, bergerak seperti kabut yang semakin lama semakin mendekat. Dari bayangan itu, muncul sosok-sosok yang ia kenal. Anak-anak yang pernah ia bunuh. Perempuan-perempuan yang berteriak meminta tolong sebelum dihancurkan oleh tentaranya. Mereka tidak berbicara, tetapi tatapan mereka menusuk hatinya. David mencoba berteriak, tetapi suara yang keluar hanya bisikan serak. Lalu, sosok terakhir muncul. Seorang pria tua berjanggut putih, dengan jubah panjang dan sorban di kepalanya. Syekh Abdul Rahman. David tidak tahu bagaimana mungkin ulama tua itu bisa muncul di kamarnya. Namun, ia tahu ini bukan mimpi. Ulama itu menatapnya dengan mata penuh ketenangan. Kau pikir kau bisa luput dari keadilan Allah? Suaranya tenang, tetapi menghujam ke dalam hati David. David membuka mulutnya, ingin membantah, tetapi tubuhnya tak bisa bergerak. Kau sudah mengambil begitu banyak nyawa, dan sekarang saatnya kau mempertanggungjawabkan semuanya, lanjut sang ulama. David ingin menangis, ingin berlutut dan meminta ampun, tapi sudah terlambat. Rasa sakit di tubuhnya mencapai puncaknya. Jantungnya berdegup kencang, lalu tiba-tiba berhenti. Ia merasakan seluruh tubuhnya ditarik ke dalam kegelapan. Dan dalam sekejap, David Ben Yair menghembuskan napas terakhirnya. Namun, kematiannya tidak membawa ketenangan. Tubuhnya mengecil, seperti menyusut secara perlahan. Kulitnya mengelupas, hingga akhirnya yang tersisa hanyalah tengkorak dengan daging yang mulai hancur. Dalam hitungan jam, jasadnya berubah menjadi debu, meninggalkan hanya bau busuk yang menyelimuti kamar itu. Para dokter dan pejabat yang masih ada di sana berlari ketakutan. Mereka tidak pernah melihat sesuatu yang begitu mengerikan. Di luar istana, berita kematian David menyebar dengan cepat. Rakyat Israel terkejut. Sebagian tidak percaya,
sebagian lagi mulai merasakan ketakutan yang dalam. Di Gaza, para penyintas mendengar kabar itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Mereka tidak merayakan kematiannya, tetapi mereka tahu bahwa keadilan Allah telah berbicara. Syekh Abdul Rahman hanya menghela napas panjang. Ia tidak pernah meminta kematian David. Ia hanya meminta keadilan. Dan kini, keadilan itu telah datang dengan cara yang tak disangka-sangka. Langit Gaza yang dulu kelam kini mulai terang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, bintang-bintang bersinar lebih terang di atas tanah yang masih penuh dengan luka. Namun mereka tahu, ini baru awal. Perjuangan mereka masih panjang. Tapi satu hal yang pasti, seorang tiran telah jatuh, dan tak ada yang bisa melawan hukum Tuhan. Langit tak selalu diam. Suatu hari, ia akan bersuara. Begitu pula bumi yang diinjak-injak dengan kezaliman, suatu saat akan menuntut balas. Dan ketika keadilan ilahi turun, tak ada benteng kekuasaan, tak ada teknologi canggih, dan tak ada pasukan bersenjata yang mampu melawannya. Kisah ini bukan sekadar tentang seorang penguasa yang jatuh dalam kehinaan. Ini adalah peringatan bagi mereka yang merasa tak tersentuh oleh hukum Tuhan, bahwa sekecil apapun kezaliman yang dilakukan, kelak akan kembali kepada pelakunya. Lihatlah bagaimana David bin Yair, seorang pria yang dulu menganggap dirinya dewa di antara manusia, akhirnya tak lebih dari jasad yang membusuk dalam kesendirian. Kekayaannya tidak bisa membelinya kesehatan, kekuasaannya tidak bisa menghindarkannya dari azab, dan ilmuwan terbaik pun tak bisa menemukan obat bagi penyakit misterius yang melahapnya hidup-hidup. Karena penyakit itu bukan berasal dari dunia, melainkan dari langit, sebagai balasan atas darah yang ia tumpahkan di bumi. Berapa banyak nyawa yang ia renggut, berapa banyak anak kecil yang matanya dipenuhi ketakutan sebelum tubuh mereka dihancurkan oleh rudal. Berapa banyak ibu yang meratap di atas jasad anak-anak mereka. Tangisan mereka tidak hilang di udara, tapi naik ke langit, mengetuk pintu keadilan Tuhan. Ketahuilah, keadilan Allah bukan seperti keadilan manusia. Ia tidak membutuhkan pengadilan, tidak membutuhkan saksi, dan tidak membutuhkan persetujuan siapapun. Ketika waktunya tiba, keadilan itu turun seperti badai yang meluluh lantakkan segalanya. Tapi lihatlah Gaza, tanah yang ia coba hancurkan. Meski penuh luka, meski dihujani bom dan peluru, Gaza tetap berdiri. Anak-anak yang selamat dari kebiadaban akan tumbuh dengan hati yang lebih kuat, dengan tekad yang lebih besar. Karena kezaliman bisa menghancurkan tubuh, tapi tidak akan pernah bisa memadamkan semangat dan iman. Maka ambillah pelajaran dari kisah ini. Jangan pernah merasa aman dalam kezaliman, karena setiap tangisan yang disebabkan oleh tangan-tangan tiran akan menjadi saksi di hadapan Tuhan. Jangan pernah merasa sombong dengan kekuasaan, karena semua raja akan mati, semua pemimpin akan dikubur, dan semua kejahatan akan dibalas dengan setimpal. Dan bagi mereka yang terzalimi, bersabarlah. Doa orang yang tertindas tidak akan pernah ditolak oleh langit. Air mata yang jatuh ke tanah akan menjadi api yang membakar para penindasnya. Sungguh sejarah telah membuktikan bahwa para tiran datang dan pergi, tapi kebenaran akan selalu abadi. Terima kasih telah menonton video ini, sahabat-sahabat yang luar biasa. Semoga kisah ini memberi manfaat, inspirasi, dan ketenangan. Mari terus berbagi kebaikan, menyebarkan kasih sayang, dan menjaga kedamaian sesuai ajaran Islam. Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Semoga Allah memberikan petunjuk dan keberkahan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.